Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara single Cancer dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif ya. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal ya. Ambil yang cocoknya saja, jangan dipaksakan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai fun reading. Dan perlu kamu ketahui, pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa. Jadi kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu, bisa jadi energi lama atau energi seseorang yang baru. Ya, ada Six of Wands, the Lovers, King of Cups, King of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Cups. Dan untuk di bottom of the deck kamu ada Page of Swords dan juga Seven of Pentacles. Oke, Seven of Pentacles. Saya kali ini beberapa di antara kamu ada yang bernostalgia di minggu ini ya, dengan energi lama. Ada yang pasangannya udah meninggal, ada juga yang ya berakhir karena adanya kekecewaan. Ya, ada sakit hati gitu ya. Tapi saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ngerasa bahwa sebenarnya dia adalah cinta sejatiku. Dia adalah soulmate-ku. Semacam gitu ya. Dan bagi kamu yang dipisahkan karena kematian, ya nggak mungkin lagi ketemu ya di dunia ini, kecuali kalau sudah kembali ke sang khalik, ya kemungkinan akan bertemu kembali gitu ya. Beberapa di antara kamu nih yang jomblo ya, saya ngeliat di sini ada banyak peluang-peluang, kesempatan. Kamu ini terhubung dengan banyak orang di lingkungan pekerjaan, studi kamu ya. Di sana banyak kesempatan bagi kamu untuk ngejalin komunikasi, hubungan dengan seseorang ya. Saya ngelihat bahwa ada beberapa di antara kamu nih yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Ya, ada yang dealing dengan single parent. Ya, ada juga yang bukan single parent, ya bisa jadi kamu yang single parent gitu. Nah, energi ini pengen menyatakan cinta. Ini secara perlahan-lahan ini. Pengen deketin kamu. Kamu juga sepertinya ngerasa ada getaran-getaran di sana ya. Ngerasa ada kecocokan di sana dengan energi ini. Ya. Saya ngelihat di sini kamu serasa memperoleh pencerahan, pengetahuan, menambah wawasan ketika kamu dealing dengan energi ini. Ya. Kamu juga ngerasa suasana hati kamu tenang, adem, nyaman gitu ya. Sepertinya sosok si dia di sini nih sering memberikan uluran tangan ya, seperti memberikan informasi, pencerahan sama kamu. Kalau lagi komunikasi ya, ada hal-hal yang ingin kamu cari tahu nih ya, seputar misalnya topik pendidikan atau informasi ter-up to date sekarang ini misalnya. Nah, dia ini dengan lapang dada akan memberikan opini, pendapatnya gitu ya. Cuman beberapa di antara mereka ini nih yang dealing sama kamu ya, adalah sosok yang dingin, tegas. Ini adalah sosok yang udah banyak pengalaman. Kalau ngomong dia to the point ya. Kalau baik-baik, nggak baik gitu. Dia apa adanya gitu ya. Ya, dia memiliki prinsip hidup. Tapi walaupun dia agak terkesan seperti keras, memiliki karakter yang keras, dia ini fair di dalam memperlakukan orang ya. Kamu baik sama aku ya, aku juga baik sama kamu gitu
Ya, ibarat aku nggak ngelihat agama kamu sih gitu, cuman aku ngelihat bagaimana perlakuan kamu terhadapku. Aku nggak ngelihat background kamu, aku nggak ngelihat kamu asal usul kamu dari mana, dari keluarga bagaimana, tapi aku menilai kamu, cara kamu di dalam memperlakukan aku. Oke, ada Eight of Cups ya. Ada hal-hal yang membuat dia kecewa di minggu ini. Bisa jadi bukan dia yang kecewa, tapi kamu. Di sini saya belum melihat jelas apa kira-kira hal yang membuat kekecewaan ini ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Cancer. Ini masih PDKT ini sepertinya ya. Oke. Saya klarifikasikan, ada Queen of Wands, ada Ace of Wands, Five of Pentacles, Judgment, Six of Swords, Queen of Swords, ada juga Page of Cups, The Chariot. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ya. Ya, untuk the bottom of the deck ya, ada Ten of Swords, ada juga Ace of Cups ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada yang dealing dengan energi lama ya, bernostalgia dengan seseorang yang pernah singgah di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi kamu dengan energi lama ini udah berakhir karena dipisahkan kematian, ada juga yang karena memang ditinggalin gitu. Ya, ada break gitu ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih ya yang dealing untuk King of Swords di sini bukan pasangan melainkan orang tua nih, orang terdekat kamu. Ya, sepertinya memberikan saran ya, nasihat atau mungkin ada perkataannya ya yang mengkritik kamu, yang membuat kamu di sini kecewa di minggu ini. Ya, ini membuat suasana hati kamu nggak tenang di minggu ini. Teringat-ingat mulu nih sama omongan dia gitu ya. Seperti sindiran ya. Dia menilai, ada beberapa di antara mereka ini nih menilai kamu itu adalah sosok yang sangat impulsif ya, nggak berhati-hati di dalam nggak bijaksana di dalam menggunakan uang. Nah, ada beberapa sisi ini yang menurut dia ya, yang menjadi penilaian dia mengenai kamu, terhadap kamu, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan di diri kamu. Ya, kalau bukan kamu yang kecewa, bisa jadi si dia di sini yang kecewa. Karena di sini ada juga Queen of Swords nih. Beberapa di antara kamu ada yang tipe yang sangat tegas kalau ngomong ya. Ya, straight to the point gitu. Agak apa ini gitu. Gimana ya, keras gitu ya. Ya. Jadi bisa jadi si dianya di sini tersinggung. Ya, lantas dia yang tadinya pengen ngejalin hubungan sama kamu, udah pergi gitu aja dia. Ya dia ini energinya si dia di sini, sosok penyakitnya begitu. Kalau dia udah tersinggung, udah dia langsung nyerah gitu ya. Ya. Padahal di sini kalau saya lihat ya, kamu adalah sosok yang pekerja keras, selalu ini berusaha upgrade ya di karir, studi kamu itu upgrade. Ya, kamu juga mengaplikasikan, belajar dari banyak pengalaman yang udah pernah kamu lalui, bukan hanya dari pengalaman-pengalaman kamu saja, lewat orang-orang di sekitar kamu, terkhusus orang tua. Ya. Dan
ada rasa penasaran di sini ya, dan tanpa ragu-ragu ya, rasa penasaran ini terucap mungkin ya, atau kamu pertanyakan terhadap seseorang di sini yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan baginya ya. Ketika dia sudah pergi, udah lost contact, nggak ada lagi kontak gitu ya, kamu jadi ini juga ya, ada stresnya juga gitu. Jadi dikatakan stres sih enggak, tapi ya ada semacam ya wes lah gitu, ada kesal sedikit, ada kecewa sedikit, ada rasa pesimis juga sedikit ya di sini, sedih gitu ya. Kok bisa gara-gara hal seperti itu dia langsung lost contact ya, langsung pergi ya gitu ya. Harusnya kalau ada perbedaan pendapat, pandangan ya jangan terlalu sensitif lah menanggapinya gitu ya kan. Tapi di sini saya ngelihat kamu mampu untuk ngebalance energi kamu ya. Kamu mampu membuat diri kamu stabil ya wes. Kalau misalnya dia pergi ya silahkan ya, mungkin kita memang nggak jodoh ya. Di satu sisi saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ngerasa bahwa cocok aja nih sama nih orang sebenarnya gitu ya, serasa udah ini ya, pasangan yang akan saling melengkapi satu sama lain karena sama-sama dewasa, ini mature energinya ya. Tapi ya pada akhirnya ya gitu. Kadang hidup ini ya, ketika udah ketemu dengan seseorang, kira-kira ini udah bener-bener sempurna gitu, sama-sama berpengalaman, karirnya bagus gitu ya, tapi nggak cocok gitu, malah berpisah gitu. Kadang kalau mau seperti itu ya, sangat disayangkan gitu ya kan ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu single parent sama single parent nih yang terkoneksi di sini ya, tapi nggak lama gitu ya. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Cancer ya. Elevate your energy. Your thoughts are vibration that attract positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breath work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity into your life. Ya, harus senantiasa bisa lah menyeimbangkan energi ya. Dan saya ngelihat kamu memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan energi kamu di minggu ini. Ketika kamu kecewa ya, udah tadinya semangat dipatahkan lagi semangat itu gitu ya. Tapi sepertinya kamu di sini memiliki segudang pengalaman. Kamu mampu membackup emosi kamu, ngebalance itu ya dengan perspektif yang udah luas tadi, pengalaman yang udah banyak tadi ya. Ya, dan ini akan ngebantu kamu untuk berada pada kondisi kesehatan yang stabil ya. Bekerja juga nggak terlalu terganggu ya, dan kalau bekerja nggak terganggu atau studi nggak terganggu, pastinya akan ngebantu kamu untuk memperoleh kesuksesan kayak gitu ya. Ya, kesehatan di sini perlu dijaga ya. Oke, ada dive each other space. Sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional thicket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. Ya, ini seperti hubungan yang sebentar ini ya,
udah terjalin komunikasi gitu ya, tapi itu jadi break lagi karena ada bentuk komunikasi yang menyinggung ya. Kamu bisa jadi kamu yang nyinggung atau si dia yang nyinggung gitu, jadi salah satu ini diem gitu ya. Nah, jangan memaksakan diri. Kalau misalnya si dia kecewa, dia diamin kamu, jangan memaksakan diri gitu kan. Mungkin kamu juga di sini harus menggali diri sendiri ya, atau mengoreksi diri sendiri. Letak kesalahannya di mana ya gitu. Karena manusia nggak ada yang sempurna ya. Kita bisa berkata bahwa oh aku berkata yang benar, aku berkata demikian begini begono gitu ya. Kadang kita bahkan nggak menyadari bahwasanya ketika kita berbicara ego kita yang duluan gitu. Nah, kita ngerasa bahwa diri kita itu udah bener banget, cara kita di dalam menyampaikan sudah bener banget ya, tapi setelah endingnya ini nih ada yang diem gitu ya. Ya, dan setelah beberapa saat diamen kita menyadari, oh iya ya aku terlalu kasar nih, oh ya aku terlalu mengandalkan egoku nih, aku terlalu percaya diri mungkin yang ngomong seperti ini gitu ya. Sebenarnya pandanganku atau omonganku itu benar sih, realistis sih yang aku katakan ya. Mungkin kamu berpandangan seperti itu ya atas sikap atau pandangan kamu gitu, tapi tidak semua orang bisa menerima secara gamblang gitu ya kan ya. Ada orang itu lebih senang dia dikritik atau diberikan saran, pendapat dengan pelan-pelan atau dengan ilustrasi atau gambaran gitu ya. Dan untuk beberapa di antara kamu ada yang jadinya diam gitu ya, jadi statusnya dia jadi berubah ya kan, jadi single gitu ya kan. Ya apalah ya, berikan waktu, space, give space ya. Kalau jodoh nggak akan kemana kan gitu ya. Okay, ask for help. Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You're not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Yeah, give them a call, communicate your needs, and learn to receive their want. When we are open to their help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the sign. Once you ask for help, they'll start appearing. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya ini ya, menyesali gitu ya tindakan. Kok aku ngomong seperti itu ya? Oh ya, aku mungkin letak kesalahanku di sini. Ya, tapi nasi udah jadi bubur, dia udah diamin aku gitu ya. Gimana ya caranya ya supaya kita bisa akur lagi gitu ya kan? Mungkin kamu di sini perlu nih asisten atau seseorang yang ngebantuin kamu ya. Ya nggak masalah. Ya minta bantuan orang lain. Ya karena kadang ya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita selalu mengandalkan ego ya, terkhusus di dalam suatu hubungan, pasti salah satu di antara yang lain pasti akan ngerasa tertindas atau ngerasa diatur, dikontrol gitu ya. Jadi ya di dalam hubungan itu ego itu harus bisa dikendalikan gitu. Bukan ego yang mengendalikan kamu, tapi kamu yang mengendalikan ego gitu. Ya, ibarat kita punya pikiran nih gitu ya, pemikiran mengenai seseorang. Jangan lantas kita berpikir demikian langsung keluar semua lewat mulut gitu. Kita kan harus memiliki kontrol di sana. Ya, bebas nih kita mikir apa gitu ya, macam-macam gitu ya, mulai dari yang positif, negatif ya, sampai negatif yang sangat-sangat luar biasa gitu mengenai seseorang, tapi harus punya kendali di dalam mengeluarkan semuanya ya, supaya ada kesuksesan di dalam ngejalin suatu hubungan nih gitu dengan seseorang. Kalau ini dibawa-bawa terus nanti ya selalu ada hambatan gitu ya kan di dalam
membangun suatu hubungan dengan seseorang. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.